Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, atau selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan implementasi sistem informasi pelayanan kesehatan basis data pada FKTP. Namun sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Audelia dengan 3 digit NIM terakhir 179. Saya Olivia Syakira dengan 3 digit terakhir 071. Saya Siti Aisyah Febrianti dengan 3 digit 158. Ini adalah hasil dari LKM yang sudah kami kerjakan dan urutannya seperti ini. Jadi yang pertama langsung saja masuk ke study case. Pelayanan kesehatan dasar pada fasilitas kesehatan tingkat pertama melibatkan berbagai proses administrasi medis yang harus dikelola secara terintegrasi, seperti pendaftaran pasien, pencatatan, tindak pelayanan, penjadwalan dokter, dan resep obat. Dalam sistem manual atau setengah digital, data seringkali tersebar pada banyak dokumen, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan, duplikasi data, dan juga kesulitan data penelusuran riwayat kesehatan. Agar operasional lebih efisien dan pelayanan pasien lebih optimal, dibutuhkan sistem informasi pelayanan kesehatan yang mampu. Yang pertama, mengelola data pasien secara terpusat dan akurat. Yang kedua, mengelola proses konsultasi antara pasien dan dokter. Yang ketiga, mendukung catatan tindakan medis. Yang keempat, mengelola pencatatan rekam medis pasien. Yang kelima, mengelola pembuatan resep obat oleh dokter. Yang keenam, mendukung proses pembayaran layanan. Yang ketujuh, menyediakan laporan penting secara otomatis. Yang kedelapan, menghubungkan seluruh proses secara integratif. Di sini merupakan CDM yang kami miliki. Dengan entitas yang pertama pasien, dokter, obat, macam tindakan, konsultasi, rekaman medis, tindakan medis, resep, detail resep, dan pembayaran. Di sini yang pertama, relasi antara pasien dan konsultasi, di mana pasien dengan konsultasi relasinya one to many, di mana pasien bisa melakukan banyak konsultasi. Relasi konsultasi dengan tindakan medis. Relasi konsultasi dengan tindakan medis itu one to many, di mana satu konsultasi bisa menjadwalkan banyak tindakan medis. Kemudian, tindakan medis dengan macam tindakan. Relasinya adalah many to one, di mana banyak tindakan medis itu tercatat di satu macam tindakan. Kemudian konsultasi dengan dokter, di mana dokter dengan konsultasi ini memiliki relasi one to many, di mana satu dokter bisa menangani banyak konsultasi. Kemudian konsultasi dengan rekam medis. Konsultasi dengan rekam medis memiliki relasi one to one, di mana satu konsultasi akan mencatat satu rekaman medis. Kemudian konsultasi dan resep, di mana relasinya one to one, di mana satu konsultasi akan menghasilkan satu resep. Kemudian resep dengan detail resep, di mana satu resep memiliki banyak detail resep. Kemudian obat dengan detail resep, memiliki relasi one to many, di mana satu obat bisa muncul di banyak detail resep. Dan yang terakhir adalah konsultasi dan pembayaran. Memiliki relasi one to one, di mana satu konsultasi memiliki satu pembayaran. Oke, selanjutnya adalah physical data model yang kami buat.
Jadi yang pertama yaitu adalah tabel pasien, di mana ID pasien sebagai primary key, lalu ada dokter, ID dokter sebagai primary key, lalu ada macam tindakan dengan primary key ID tindakan, lalu ada tindakan medis dengan primary key tindakan ID tindakan medis, serta forensic key itu ID konsultasi dan juga ID tindakan. Lalu selanjutnya adalah resep dengan ID resep sebagai primary key, lalu ID konsultasi sebagai forensic key. Selanjutnya ada detail resep, di mana ID detail sebagai primary key, dan ID resep dan ID obat sebagai forensic key. Selanjutnya ada obat, ID obat sebagai primary key, lalu ada lalu ada konsultasi, di mana ID konsultasi sebagai primary key, ID pasien sebagai forensic, dan ID dokter sebagai forensic. Selanjutnya ke pembayaran, di mana ID pembayaran sebagai primary key, lalu ID konsultasi sebagai forensic key. Selanjutnya adalah DDL dan juga DDL dari sistem database kami, yaitu untuk membangun sistem basis data yang berisi database beserta tabelnya dalam query dengan membuat tabel terlebih dahulu. Jadi, kami membuat tabel pasien dengan atribut ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, dan juga alamat. Lalu tabel kedua ada dokter dengan atribut ID dokter, nama dokter, dan juga spesialis. Lalu yang ketiga ada tabel obat, di mana atributnya adalah ID obat, nama obat, harga obat, serta stok. Lalu yang keempat ada tabel macam tindakan dengan atribut ID tindakan, nama tindakan, dan juga biaya tindakan. Lalu tabel selanjutnya adalah tabel konsultasi dengan isi ID konsultasi, ID pasien, ID dokter, tanggal konsultasi, keluhan, dan juga diagnosa. Lalu tabel selanjutnya ada rekam medis dengan atribut ID rekam, ID konsultasi, dan juga catatan pemeriksaan. Lalu tabel berikutnya ada tabel tindakan medis dengan atribut ID tindakan medis, ID konsultasi, dan juga ID tindakan. Lalu tabel berikutnya ada resep dengan atribut ID resep, ID konsultasi, dan juga tanggal resep. Lalu tabel berikutnya detail resep dengan atribut ID detail, ID resep, ID obat, dosis, dan juga jumlah. Dan yang terakhir adalah tabel pembayaran yang dimana berisi atribut ID pembayaran, ID konsultasi, total biaya, metode, dan juga tanggal pembayaran. Selanjutnya adalah DML, memasukkan data ke dalam tabel yang telah kami buat. Di sini kami membuat 3 dummy data untuk tiap tabelnya. Baiklah, selanjutnya adalah query untuk melihat laporan data rekam medis pasien. Di mana di sini ada select, jadi kita memilih atribut-atribut yang akan kita tampilkan ke dalam tabel nantinya. Nah, untuk tabel utamanya itu sendiri ada di from rekam medis. Nah, itu dia tabelnya. Terus kemudian ada juga kita melakukan join konsultasi. Ini untuk melihat setiap catatan medis yang dipunyai oleh pasien dan juga riwayat konsultasi dari si pasien itu sendiri. Kemudian ada juga join pasien. Nah, ini tuh untuk nampilin nama pasiennya, terus identitasnya. Dan untuk tabelnya adalah seperti yang ada pada gambar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah query untuk melihat laporan data pendaftaran pasien dalam waktu 1 bulan. Nah, yang di sini yang pertama itu ada select, kita memilih atribut-atribut yang akan kita tampilkan di dalam query ini. Kemudian ada from pasien yang dimana itu akan jadi tabel utamanya. Terus ada join konsultasi juga. Nah, itu tuh untuk melihat data pasiennya sama riwayat konsultasinya juga. Terus ada where extract yang dimana di situ ada month dan juga year. Nah, dimana kita pilih 1 bulan. Kita pilih angka 1 itu untuk sebagai bulannya, kemudian ada year-nya, tahun yang saat ini yaitu 2025. Nah, kemudian ada group by. Nah, group by ini itu
untuk memunculkan pasien, semua pasien yang melakukan konsultasi di bulan Januari. Nah, terus ada min yaitu tanggal konsultasi. Nah, itu untuk mengambil data pada bulan tersebut, bulan yang kita pilih. Kemudian ada order by untuk menghasilkan data-data pasien yang mendaftar seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah query untuk melihat laporan diagnosa dan struktur obat pasien. Nah, seperti yang dilakukan pada query-query sebelumnya, kita memilih atribut-atribut yang akan ditampilkan pada query ini. Nah, terus ada from konsultasi juga. Nah, ini juga kita gunakan untuk sebagai tabel utamanya. Lalu kita ada melakukan join pasien, join dokter, join resep, join detail resep, kemudian ada join obat untuk menghubungkan dengan si konsultasi ini. Lalu kemudian yang terakhir kita ada melakukan di sini ada order by, yang dimana ini untuk melakukan hasil laporan berdasarkan nama pasien. Dan untuk tabelnya ada seperti pada baik, sekian dari presentasi mengenai implementasi query yang sudah kami lakukan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.